Wal qadha utawi qadha indal asy'ariyati mungguhe Imam Asy'ari iku iradatuhu kehendake Allah al azaliyati kang bangsa azali al muta'alliqatu kang hubungan bil asya'i kelawan pira-pira suwiji-wiji alama ing atase perkara hiya kang utawi iradah iku alaihi ing atase ma fima ing dalam perkara la yazalu kang ora gingsir-gingsir wal qadaru lan utawi qadar wal qadaru lan utawi aran qadar iku ijaduhu maujudakene Allah ya maujudakene Allah iyaha ing apa ya iyaha ing asya bener ala qadar ing atase qadar ketentuan ya kadar maksusin kang den khususaken wa takdirin lan kira-kira muayyanin kang den tentuaken fi zawatiha ing dalam pira-pira zate asya wa af'aliha lan pira-pira penggaweane asya ya. Awil qada'u atawa utawi qada iku ilmuhu ngawaruhine Allah azalan ing dalam zaman azali bil asya'i kelawan pira-pira suwiji-wiji alama ing atase perkara hiya kang utawi apa ya awil qada utawi qada iku ilmuhu ngawruhine Allah azal ing dalam zaman azali bil asya'i kelawan pira-pira suwiji-wiji alama ing atase perkara hiya kang utawi asya iku alaihi ing atase ma wal qadaru utawi qadar iku ijaduhu maujudakane Allah iyaha ing asya alama ing atase perkara yutabiku kang nocoki alama ing atase perkara yutabiku kang nocoki apa ma al ilma ing ilm ing pengetahuan ya wa anahu nasab temen Gusti Allah iku yarhamu rahmati melasi sapa Allah maning wong ya bukan mini ya maning wong ya syau kang karep atau ya karep ya syau kang karep sapa Allah ing man min khalqihi saking makhluke Allah fadlan karena keanugerahan wa yu'adzibu lan nyiksa sapa Allah maning wong yasau kang ngersakaken sapa Allah atau yasau kang ngersakaken sapa Allah ing man minhum saking khalqun adlan kelawan keadilan kulo nikmatin utai saben-saben nikmat minhu saking Allah taala ale mahlur sapa Allah iku fadlun kanugrahan wa kullu naqamatin
lan utawi saben-saben nakom apa ya wa kullu naqamatin lan utawi saben-saben sakit ya, atau bencana atau iya bencana minhu saking Allah iku adlun adil la yus'alu kang ora bisa den takoni apa amma saking perkara yuf'alu kang den lakoni apa ma atau ya kalau pengen bukan mabni majhul ya la yus'alu kang ora den takoni sapa Allah ya sapa Allah la yus'alu kang ora den takoni sapa Allah ama saking perkara yaf'alu kang lakoni sapa Allah ing ma wahum hala utawi khalqun iku yusaluna den bakal ditakoni sapa khalqun fama mangka utawi perkara fa'ala kang nglakoni sapa Allah ing ma fihi min dalam khalqun fa huwa mangka utawi ma iku gharu maklumin ora den weruhi wala yatali'una lan ora bisa ningali sapa khalqun ala ilmihi ing atase ngawaruhine ma wala ala adlihi lan ora bisa ningali ing atase sifat adile wala yatali'una lan ora bisa ningali sapa khalqun ala ilmihi ing atase ilmune Allah ya wala ala adlihi lan ora bisa ningali ing atase sifat adile Allah ya begitulah wallahu alam. Ini sebenarnya sih pembahasannya agak lumayan ini ya, agak lumayan berpikir ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, belajar bah, belajar. Mana tadi ya? Saya ngama mana nih awal dari mana nih? Oh idza kutibat maniyatu syakhsin fi ardin fala yamutu fi ardin siwaha. Jadi ketika jadwal matinya seseorang ya, atau ajalnya itu sudah ditentukan di satu tempat, maka orang tersebut matinya juga tidak akan ada di tempat lain kecuali di tempat yang sudah ditakdirkan gitu ya. Maksudnya gitu maksudnya. Walayah dusu bidomidal bidomilya gitu. Nah, ini walayah dusu dan juga makhluk ini tidak akan wujud ya, tidak akan diciptakan kecuali dengan semua adanya dalam diri zat Allah ya ila biqadaihi, kecuali dengan qadanya Allah, qadarnya Allah dan iradahnya Allah. Semuanya ya. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Saya Allah menciptakan semua hal itu dengan ketentuan-ketentuan ya. Kalau dalam hadis setiap sesuatu itu dengan cara dengan semua ketentuan ya, qadar sampai sifat lemah dan pinter. Jadi kamu ini pinter, kamu ini ya setengah-setengah ya, kadang
ya di bawah pinter, itu semua udah diatur ya, jadi dalam atur, jadi kadar-kadarnya. Wal qadha indal asyariyah iradatuhu al azaliyah. Jadi qadha ya, qadar kan termasuk arkanul iman ya, yang terakhir. Rukun iman yang keenam yaitu mengimani tentang qadha dan qadar, baik itu yang khairnya atau yang syarnya. Ya. Di qadha menurut pandangan Imam Asy'ari ya, adalah iradatuhu al-azaliyah al-muta'alliqah bil asya ya. Alama hiya alaihi fima la yazal. Qadha adalah kehendak Allah, jadi keinginan Allah pada zaman dulu azal itu sebelum adanya apa-apa kecuali Allah ya. Tapi kamu nggak usah gimana-gimana. Tapi yang dinamakan azali itu adalah suatu bukan waktu, bukan tempat. Belum ada waktu, belum ada tempat, belum ada ruang, belum ada waktu, belum ada apa-apa selain Allah. Wallahu alam. Jadi kehendak Allah pas zaman itu yang berhubungan dengan hal-hal atau sesuatu ya terhadap kondisi yang sesuatu tersebut disesuaikan dengan kondisi itu. Fi malam yazal. Jadi intinya masih kalau bahasa sederhananya mah Allah itu kehendak Allah lagi membikin apa ya namanya? Kalau tukang rumah itu biasanya sebelum membikin rumah itu di apa namanya ya? Digambar-gambar dulu apa ya? Namanya apa namanya? Dirancang. Jadi kerancangan pas belum diwujudkan apa-apa, Allah merancangkan sesuatu yang akan dijadikan itu dirancang dulu. Ya. Semuanya, semua makhluk, matahari yang mulai dari makhluk yang besar sampai yang paling kecil diatur. Tapi pengaturannya itu bukan kayak kita ngatur-ngatur, bukan kita nulis enggak. Allah alam, kita bahasanya ini bahasa Allah ya. Jadi kamu tinggal berarti semuanya itu sudah ditentukan gitu. Jadi sebelumnya kita wujud ini sudah diatur semua. Semua dari kita kapan lahir, terus kita lahirnya dari kandungannya siapa, terus bapaknya siapa, tempatnya di mana, anak yang keberapa, ya kan? Terus bahasanya bahasa Sunda apa, Jawa apa, Madura apa, ya apalah, pokoknya diatur. Terus nikahnya tanggal berapa, pokoknya diatur semua. Terus saraf otaknya ada berapa, ini tuh diatur habis. Hanya Allah yang tahu. Kita cukup mengimani. Jadi perkara iman itu, kenapa ada iman segala? Iman itu adalah untuk menangkis, bukan menangkis. Solusi untuk iman itu adalah solusi untuk membuktikan bahwa manusia itu lemah menangkap hal-hal yang di luar kekuatan kita. Jadi ketika kok ada hal-hal yang di luar jangkau kita, itu pakainya iman. Coba malaikat, coba kamu tahu malaikat kayak apa? Nggak tahu, ya wis iman. Kamu tahu apa? Misalkan apa namanya? Hari kiamat misalnya. Gimana ya? Kayaknya hari kiamat pokoknya jadi hari yang di situ sangat dahsyat ya.
dihancurkannya semua alam semesta apa gimana ya? Terus saya enggak, wah kayaknya susah dibayangin, iman aja. Iman itu adalah suatu alternatif yang sangat mudah bagi kita yang emang asal kita itu lemah, jangan merasa kuat. Jadi mengembalikan keaslian tabiat manusia bahwa manusia itu manusia itu lemah, sehingga ada yang namanya istilah iman gitu. Terus apa lagi nih? Wal qadar, di qadar. Sekarang qadar. Qadar itu apa menurut Indal Asy'ariyah adalah ijaduhu iyaha ala qadrin maksusin, ya. Mewujudkan, ya. Jadi sudah mewujudkan terhadap asya, perkara-perkara dengan kadar yang telah dikhususkan dan ukuran yang telah ditentukan dalam zat af'alnya. Yaitu tadi, kalau masalah qada itu masih iradah, Allah berkehendak, ya, jadi berkehendak. Tapi kamu jangan bayangin iradahnya Allah itu sama seperti makhluk, jangan. Wallahu alam. Jadi Allah berkehendak tentang apa yang akan diwujudkan di zamannya akan datang, kehendak aja ya, kehendak. Lah ketika kok sreg iki kan Allah yaf'alu ma yasha, apa saja berkehendak Allah. Berkuasa, berkehendak apa saja. Ketika Allah sreg, wah ini si A dijadiin lah, diciptakan, misalkan gini, si Randy, Allah berkehendak mau menciptakan si Randy, ya kan? Tapi belum tentu loh kehendaknya Allah itu sreg. Kadang lah nggak usah diciptakan lah Randy mah, yang lain aja, itu ya. Itu perumpamaan aja, perumpamaan. Jadi ya di samping qada juga harus ada apa? Di samping qada juga ada qadar. Jadi ketika Allah sudah berkehendak kemudian diqadar, diwujudkan. Oh, sreg diciptain dunia, matahari, bumi, orang-orang, makhluk ini, makhluk itu, tetap bengek. Terus sehingga muncul yang namanya ya ini alam semesta ini. Atau gini, awil qadau ilmuhu azalan bil asya alama hiya alaihi. Jadi yang namanya qada itu adalah Allah sudah mengetahui ilmuhu, ya. Jadi Allah sudah mengetahui zaman azali itu di zaman azali terhadap hasya atau sesuatu yang diterapkan pada hal yang disesuaikan sesuatu tersebut. Nah, qadarnya ijaduhu, qadarnya itu adalah Allah mewujudkan sesuatu tersebut sesuai realita. Alama yutabiku al ilma, ya. Alama yutabiku al ilma, jadi sesuai realita. Wa nahu yarhamu man yasha, dan Allah berbelas kasih terhadap makhluk yang ia kehendaki min khalqihi, ya, dari makhluknya. Fadlan, karena anugerah, ya, anugerah, bukan karena ibadahnya si hamba, bukan karena misalkan sodakohnya, kebaikannya, apa-apanya, pokoknya bukan. Tidak ada sabab akibat Allah berkehendak terhadap makhluk, ya, tidak ada sama sekali. Ketika Allah memberikan kepada si makhluk hal apapun, itu bukan sebab akibat. Misalkan kamu sholat, Allah memberi kamu sehat, Allah memberi kamu uang banyak, gara-gara kamu sholatnya rajin, misalkan sholat hajat rajin, misal kamu salah ketika nganggep dengan sebab saya sholat hajat maka Allah memberikan saya rezeki yang salah.
Karena untuk Allah itu ketika memberikan kepada makhluk, ya kalau misalkan yang baik-baik, misalkan rezeki, kesehatan, jodoh, dan pokoknya yang enak-enak ya, itu fadlan, anugerah, bukan karena balasan dari hambanya, misalkan hambanya berbuat baik apa bukan. Pokoknya wa yu'adzibu may yasha, dan Allah menyiksa terhadap makhluk yang ia kehendaki karena keadilan ya, bukan karena apa-apa, karena keadilan. Dan yang paling adil-adilnya hukumnya Allah ya, hukumnya Allah. Kullu nikmatin minhu fadlu, setiap nikmat dari Allah itu anugerah, setiap bencana terus sakit apa itu keadilan, dan tidak bisa ditanyakan terhadap dari apa yang Allah perbuat, tidak bisa. Emang kamu siapa ya? Kamu itu ya makhluk yang ya lemah ya apalah. Wahum yus'alun, justru mereka yang ditanyakan. Ya, fama, dan apa yang Allah perbuat terhadap makhluk itu tidak bisa diketahui. Iyalah, secara detail paling hikmah aja. Hikmahnya untuk secara detail makhluk tidak bisa menangkap apa yang Allah perbuat kepada kita itu bisa. Pakainya hikmah. Kalau nggak hikmah ya adab lah. Adab kita seorang hamba kepada Tuhan kita, pada Allah. Yaitu apa? Wajib husnudon. Pada Allah itu wajib husnudon. Adabnya itu. Untuk secara tahu detail nggak bisa. Paling tahu tadi karena dua. Kalau kita nggak ngambil hikmah ya pakainya adab, husnudon. Itu. Terus apa maning? Wala yutali'una ala ilmihi, dan makhluk itu tidak bisa melihat akan keilmunya Allah dan keadilan Allah. Ya nggak bisa. Yang intinya mah makhluk itu disuruh untuk ibadah kepada Allah ya. Ibadah itu syariat. Ibadah itu syariat. Yang diperintahkan Allah itu kamu cukup bersahadat ya. Udah bersahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat sambil kamu yakini dalam hati secara seyakin-yakinnya bahwa ada yang mengatur semua yang ada di sini. Semua. Siapa? Allah. Allah kayak apa? Jangan dibilang saya yakin. Kan wa kullu ma khatara fil qalbi ya minal wahmi, terus atau pemahaman, itu sesuatu yang terbayang, sesuatu yang terlintas dalam hati. Fallahu bi khilafi dzalik. Allah itu tidak ada yang berbeda dengan apa yang kamu bayangkan, kerentegan dan lain-lain. Masih wallah. Jadi selain makhluk itu nama apa? Yang namanya makhluk itu siwallah. Berarti Allah itu yang menciptakan semua makhluk. Allah itu gini loh, makhluk ya. Ya termasuk yang kamu bayangkan itu makhluk. Misalnya kamu bayangin apa? Makhluk. Wes. Yang dibahas untuk masalah tauhid itu sebenarnya mah tauhid itu gini. Tidak membahas zat, tapi membahas sifat af'al ya. Sifatnya Allah dan af'alnya Allah. Jadi jangan enggak usah apa-apa kamu membahasnya. Wah iya ya benar.
Ya, coba aja ya di langit segini luasnya, siapa yang ciptakan? Jangankan langit, kadang rambut, ya kan? Kamu lihat rambut juga ini berapa jumlahnya kan? Kok bisa ya? Terus ya apalah? Ini sidik jari, ya kan? Apa garis-garis kan? Ini setiap orang beda, setiap orang beda. Ini sidik jari setiap orang beda. Bisa gitu loh. Padahal ini aja dah sini ini aja. Padahal apa? Ya segini barangnya. Ya segini si kecil, tapi coba berapa orang sedunia dari awal sampai sekarang ya. Itu beda-beda. Hebat gitu. Apa gitu? Ya menjadi rahasia apa? Enggak, kamu nggak bisa. Cukup mengimani. Terus apa lagi ini? Ada yang tanyakan nggak ini? Nggak ada. Apa? Kita bergerak misalkan seperti ini, itu bergerak kewilayahannya Allah. Oh, jadi sebenarnya gini, masalah gerak-gerak apa itu sebenarnya gini. Udah itu ini mah sebenarnya nggak usah dibahas sebenarnya mah. Gini, yang kayak gini-gini ini sebenarnya nggak usah di apa di nggak usah diperlihatkan gitu. Adanya kita kan gini, iman itu adanya di hati, udah di hati. Adapun ketika masalah olah pikir itu makhluk loh ya. Jadi ketika kamu misalkan Pak, misalkan saya gerak kayak gini, termasuk gerakan siapa? Ya. Lah, kamu kan ketika bergerak kayak gini kan mesti ada alasan. Misalkan pegel ya, pegel beli. Nah, pegel ini kamu kan pegel apa pegel? Pegel yang ada dalam pikiran makhluk. Jadi ikhtiar kita. Lah, ketika mau membahas masalah perbuatan siapa, misalkan kita bergerak, selagi perbuatan itu belum terwujud, ya belum terwujud, itu masih rahasia Allah. Ketika diwujudkan, itu gerakan kita. Ketika sudah terlewat, itu namanya sudah gerakan bukan kita lagi. Makanya istilah gini, zaman itu ada 3 beli, zaman hal, zaman sekarang, terus zaman yang telah lewat, zaman yang akan datang. Nah, yang sebenarnya waktu, zaman itu sekarang. Yang kemarin mana? Yang kemarin mana? Ada nggak kemarin? Aslinya ada nggak kemarin? Udah. Tadi jam 12 malam ada nggak? Sekarang ada nggak? 12 tadi nggak ada kan? Nah, jam 9 yang akan datang ada nggak nih? Adanya sekarang lah. Maksudnya gini, perbuatan yang sekarang kita perbuat itu kita yang berbuat. Ngerti nggak maksudnya? Lah, setelah kita berbuat ini, hasilnya entah jelek ataupun apa, sudah, itu bukan kita lagi. Sudah suratan. Kamu misalkan pernah ngalami apa, misalkan pergaulan, itu sudah suratan. Sudah. Dan kamu jangan bahas yang nggak ada, ya kan? Kita itu adanya di sekarang. Makanya ya nggak apa-apa kamu mikiri masa lalu, nggak apa-apa. Masa lalu saya, dulu saya, aduh. Tapi nggak ada, itu hanya memori aja, memori. Ngerti nggak maksudnya ya? Jadi kembali bahwa kita bergerak ini siapa ya? Kita yang bergerak. Oleh siapa kita?
kita yang menggerakin. Lah, untuk masalah yang irodanya Allah di mananya? Lah, kamu kan tadi udah di iroda Allah itu tadi mana ya? Mana sih ya? Hilang ya? Mana ya? Wal qada'u, jadi iroda itu adalah kehendak Allah di zaman azali yang berhubungan terhadap makhluk, disesuaikan dengan apa yang Allah kehendaki untuk makhluk tersebut. Dan kita tidak tahu, ya kan? Dan kita tidak tahu bentuk apa wujudnya kehendak Allah ke kita, terus terhadap apa kita itu nggak tahu. Dengan apa? Dengan dalih apa? Dengan dalih la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun fama fa'ala fihim fahuwa ghairu ma'lum ya. Jadi Allah itu tidak bisa ditanya tentang Allah berbuat apa, nggak bisa. Justru yang ditanya itu manusianya. Kenapa misalkan kamu bergerak ini, ya kan? Bergerak ini apa? Pegel. Misalkan tiba-tiba kamu sakit jangan langsung ke Allah dulu. Misalkan nih tiba-tiba kamu sakit, saya salah apa ya? Kok bisa-bisanya Allah langsung ngasih sakit saya? Jangan. Justru salah. Atau kamu misalkan nggak dikirim-kirimi uang beli. Kok hari-hari sekarang kok saya uangnya seret terus ya? Nggak punya uang terus. Ini jangan langsung Allah gimana? Jangan, salah. Yang benar itu saya habis apa ya? Lakuin apa ya? Kok rezeki seret? Gitu. Misalkan sakit deh, kok saya sakit ya, habis apa ya saya? Oh no, bukan langsung Allah, nggak bisa. Karena semuanya tentang Allah itu kita iman di hati, nggak usah ditimbulkan pakai praktek logika akal nggak. Yang dipraktekkan dalam logika akal itu yang makhluk. Pusing apa? Oh iya gitu. Nah, iman itu di hati. Berarti ini ya. Berarti sama aja kita tidak boleh mengenal Tuhan. Ya nggak mesti gitu orang. Nggak mesti gitu. Mengenal Allah itu tidak mesti dengan zatnya Allah. Tapi dengan apa? Dengan adanya alam semesta lah yang kita lihat. Ya, yang kita lihat. Allah alam. Jadi gitu ya, kembalinya perbuatan yang kita perbuat itu ya perbuatan kita. Ketika dilakukannya ya dengan masa sekarang. Berarti yang pas kemarin lagi itu bukan kita lagi, bukan perbuatan kita lagi. Itu udah suratan. Yang akan datang juga suratan. Lah bisa dirubah enggak ya, permasalahannya kan gitu ya. Bisa dirubah, bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Iya, takutnya saya itu jelek ke depannya itu ya. Iya bisa dirubah. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha Rahman Rahim. Oh, adab. Adab. Tapi hakikatnya bisa rubah enggak? Bisa. Tapi yang takdir yang bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah, ada yang enggak bisa. Dan itu pun masih koridor hakullah. Koridor itu apa? Hak prerogatif Allah. Bisa dirubah apa enggak? Hak prerogatif. Makanya kita terus berdoa kan. Usaha. Karena bisa untuk merubah ke depannya.
berubah ke depan. Misalkan kamu sudah disurati tanggal sekian, bulan sekian, sebenarnya mah mati gitu. Tapi karena faktor kamu sering doa-doanya umur panjang misal, sering sedekah atau yang lain, hak prerogatif Allah, wah ini jangan, ini harus dihapus. Malaikat nyuruh malaikat dihapus. Nggak jadi umur sekarang meninggal, ditambah, bisa. Terus husnudon, adab. Kita harus menjaga adab yang harus jaga adab yang benar-benar sama Allah ya. Jangan sampai kita menyalahkan Allah. Kalau menyalahkan ke kita dulu, ke makhluk dulu. Wallahu alam. Ada tanyakan lagi? Wah, kayak takut ya bang ya ngaji tauhid, kayak takut, bukan jangan takut. Sebenarnya nggak takut. Jadi gini ya, kamu belajar tauhid itu dengan apa? Adanya kamu belajar iman terhadap takdir. Wah, saya pesimis ke bang. Jangan gitu. Semua tentang adanya keimanan, keislaman, keihsanan, Al-Quran, semuanya itu tercakup oleh Bismillahirrahmanirrahim, ngerti? Semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semuanya tercakup itu. Jadi nggak usah takut apa? Tapi tetap takut masuk neraka ya kan. Saya tuh takut miskin ya kan. Lah emang kamu siapa? Punya bagian segala kan. Emang kamu siapa punya bagian segala? Lah iya. Lah kenapa kamu alasannya pengen masuk surga? Lah saya ibadah ya kan. Saya sholat, saya puasa, buat apa kalau nggak masuk surga? Lah yang menggerakkan kamu sholat, ibadah, puasa siapa? Oh, ya kan? La haula wala quwata illa billah. Terus gimana? Ya enggak gimana pun. Alam. Ini mah udah jangan dilanjut. Pokoknya dibuat enjoy. Intinya kehidupan itu ada di lafaz bismillah wis. Kamu coba dihayati bismillah itu kayak apa ya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selagi tidak ada nafsu, maksudnya bagian nafsu kan. Pokoknya minta jatah itu nafsu. Misalkan kamu belajar, berarti kamu jatahnya apa? Pinter. Tapi menurut Allah itu enggak mesti loh. Tapi hukum adat hukum adat ya. Hukum kebiasaan, ketika belajar terus ya pinter, nonon. Tapi menurut Allah itu kamu belajar sampai rajinnya minta ampun, ketika Allah tidak berkehendak ya nggak pinter. Tapi tidak begitu, itu keesaan, itu maha kuasanya Allah. Tapi Allah memberikan ke makhluk ya tentang tahu kan saya itu berkehendak apa saja. Makanya kamu jangan sombong, yang pinter jangan gara-gara sombong karena usahanya belajar terus, jangan. Saya memberi pinter, saya yang memberi gerak, kamu itu rajin. Sombongnya apa kamu? Allah alam. Wis, Al-Fatihah. Alhamdulillah.